Dan hari ini kita merayakan Good Friday, Jumat Agung. Sesuatu yang luar biasa di mana di dalam kekristenan ini adalah puncak di mana Allah sendiri yang menanggung semua dosa dan murka Allah atas dosa. Kita orang berdosa digantikan oleh Allah semesta alam yang menciptakan kita justru rela berkorban bagi kita. Dan hari ini sambil kita merenungkan firman Tuhan, saya akan mengambil judul dalam khotbah ini, The Necessity of the Cross. Mengapa salib itu diperlukan? Mengapa salib itu bukan opsional? Kenapa Tuhan harus mati di atas kayu salib? Nah, kita akan membaca bersama-sama di Roma 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Saya akan memulainya terlebih dahulu dan kita akan membacanya bergantian. Anda yang genap, saya yang ganjil. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan dari orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Ayat 14, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. 20. Sebab tidak seorang pun di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Saudara, dunia sedang tidak baik-baik saja. Kalau saudara melihat apa yang terjadi beberapa waktu terakhir, saudara banyak yang diresahkan dengan BBM yang kemungkinan naik. Ternyata tanggal 1 kemarin tidak naik. Tapi kita tidak tahu kapan dapat terus seperti ini. Biaya hidup yang semakin tinggi, saudara merasakannya. Ketidakpastian ekonomi terasa nyata, sedangkan di luar sana perang terjadi, konflik tidak berhenti. Dunia terasa semakin stabil. Dan kalau kita jujur, banyak dari kita tidak aman, takut, khawatir. Mungkin bahkan saudara sendiri juga mengalami pergumulan secara pribadi. Pergumulan keuangan, tubuhmu sakit. Saudara punya banyak sekali masalah dan tantangan. Dan kita mulai bertanya, apa yang akan terjadi ke depan? Apakah hidup ini akan semakin sulit? Dan kapan aku bisa merasakan terobosan yang aku tunggu-tunggu? Apakah kita bisa bertahan? Biasanya kita berpikir bahwa masalahnya ada di luar sana. Sistemnya rusak, ekonominya rusak, dunia tidak adil. Ini pasti gara-gara keadaan orang lain yang melakukan ini kepada aku. Jadi kita suka menyalahkan keadaan. Tetapi di sini hari ini saya ingin mengajak kita bagaimana jika masalah terbesar di dunia ini bukan di luar sana. Bagaimana kalau akar dari semua ketidakpastian ini ada di dalam hati manusia sendiri. Roma 3 berkata bahwa masalah dunia itu tidak di luar sebenarnya. Dimulai dari hati manusia. Bukan hanya sistemnya yang rusak, bukan hanya pemerintahannya yang rusak, tetapi manusia juga rusak. Dan kalau itu benar, maka solusinya bukan sekedar ekonomi membaik. Kalaupun saudara sekarang misalnya punya masalah ekonomi dan saudara mendapatkan terobosan keuangan, kalaupun itu nanti beres, masalah keuanganmu beres, akan ada problem lain. Karena yang masalah bukan ekonominya, yang masalah adalah manusia yang hatinya rusak. Kalaupun nanti perang berhenti, nanti pasti akan ada masalah-masalah lain. Karena apa? Yang rusak adalah manusianya. Maka kita butuh sesuatu yang jauh lebih dalam. Dan Tuhan tahu solusi di atas segala solusi. Itulah sebabnya Dia memberikan sesuatu yang menurut kita mungkin bodoh. Tetapi sebenarnya itu yang kita butuhkan. Kita membutuhkan salib. Biasanya kalau kita melihat salib, kita langsung berpikir kasihan ya Yesus itu. Atau mungkin saudara yang sudah mulai mengerti Injil, saudara bisa berkata betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Betul, tetapi itu belum cukup.
Hari ini di dalam Jumat Agung ini, pertanyaan terbesar yang perlu kita jawab adalah bukan apa yang terjadi di salib, tetapi kenapa salib itu harus terjadi. Kenapa anak Allah harus mati seperti itu? Kenapa tidak ada cara yang lain? Kenapa nggak cukup untuk Tuhan berkata, Tuhan akan mengampuni kamu. Aku akan mengampuni kamu. Sudahlah, aku akan mengampuni kamu. Dan kalau kita tidak bisa menjawab itu, kita belum benar-benar mengerti Injil. Karena Injil tanpa salib bukan kabar baik yang sesungguhnya. Itulah sebabnya kita akan melihat 3 poin di dalam teks kita hari ini. Yang pertama adalah semua orang di bawah kuasa dosa. Semua orang ada di bawah kuasa dosa. Yang kedua, dosa itu bukan sekedar perilakunya tetapi arah hati. I know kita sering membahas ini, tetapi hari ini kita akan melihat dari angle yang berbeda. Kemudian yang ketiga, solusi yang menyembuhkan masalah dosa ini. Kita mulai yang pertama, semua orang di bawah kuasa dosa. Yang siap belajar katakan yes. Nah saudara, Roma 3 memberikan sebuah diagnosis yang tidak nyaman. Saya akan taruh ini 1A ya. Paulus berkata di ayat 10, baca sama-sama yang ungu itu ya. 1, 2, 3. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah berapa banyak saudara seperti saya? Jujur, kerasa nggak? Kata-kata Paulus ini terlalu berlebihan. Berapa banyak saudara berpikir, masa sih? Kita lihat banyak orang baik, kita lihat banyak orang tulus, bahkan kita sering bilang kan orang yang gak beragama itu bisa lebih tulus loh daripada orang yang beragama. Betul saudara? Kita lihat ada banyak orang yang berusaha hidup benar. Jadi waktu Paulus berkata tidak ada yang benar, kita ini merasa masa sih? Saya sendiri pada waktu pertama kali membaca bagian ini sebagai orang Kristen yang baru mengerti doktrin, saya struggle, saya bergumul, saya merasa ini terlalu ekstrim. Tapi mungkin kalau kita mau jujur, kalau kita berani melihat lebih dalam, mungkin Rasul Paulus tidak sedang melebih-lebihkan. Mungkin dia sedang menunjukkan sesuatu yang selama ini saudara dan saya nggak mau lihat. Nah Paulus memulai perikop ini dengan suatu kalimat yang sangat mengejutkan. Dia berkata begini di ayat 9. Ya, Roma 3 ayat 9 itu adalah awal pembacaan kita tadi. Dikatakan begini, setelah dia menjelaskan, minggu lalu kita sudah menjelaskan bahwa Tuhan itu menyelamatkan kita yang merasa baik dan kita ini nggak baik-baik saja sebenarnya. Ada perubahan dari Roma 1 dan Roma 2. Roma 1 adalah orang-orang yang penuh dengan hawa nafsu, ya, tentang imoralitas. Tetapi kemudian Roma 2 itu bicara tentang orang-orang yang beragama. Terus kemudian ayat 9 di Roma 3 dikatakan begini, jadi bagaimana? Adakah kita punya kelebihan daripada orang lain? Jawabannya sama sekali tidak. Bahasa Inggrisnya, what then? Are we better than any of them? Orang pagan yang tidak mengenal Tuhan atau orang yang beragama? Not at all. Nah mungkin saudara melihat ini hanya sekilas, tetapi saya berusaha mengerti siapa yang ngomong begini. Saudara kita harus ngerti siapa yang berkata ini. Rasul Paulus. Dia ini bukan orang biasa loh saudara. Rasul Paulus itu bukan orang yang hidupnya sembarangan. Rasul Paulus adalah seorang Farisi. Saudara tahu siapa orang Farisi? Orang Farisi itu hafal kitab Torah. Orang Farisi itu menunaikan 613 hukum Taurat. Dia puasa, dia melakukan semua ritual-ritualnya. Artinya dia sangat religius, sangat disiplin dalam moral. Dia hidup lebih baik daripada kebanyakan orang. Dan kalau dia melihat orang-orang yang hidupnya rusak dan berkata kepada kita, aku meskipun hidupku bermoral, aku gak lebih baik dari mereka. Sekarang coba saudara bayangkan seorang yang sangat baik, seorang yang sangat bermoral, sangat religius, ketemu sama kriminal, ketemu sama bandar narkoba, terus dia berkata, di hadapan Tuhan kita sama. Wow, coba bayangkan saudara. Ini menghancurkan semua cara kita melihat dunia. Saudara, kita sering berpikir pada waktu kita melihat dunia, dunia itu dibagi dengan ada orang baik, ada orang jahat. Saudara, saya masih ingat waktu saya sekolah di luar negeri, waktu umur 18, saya kumpul sama orang-orang bukan Surabaya. Lah, saya orang Surabaya ngomongnya Jawa gitu ya, saudara ya. Terus mereka semua lagi kumpul di sebuah apartemen, lagi nonton film. Saya datangnya telat karena saya ada kelas dan yang lain-lain, saya datangnya telat. Pada waktu di tempat itu kira-kira ada 20 anak-anak muda gitu ya nonton film. Dan filmnya film action gitu ya. Begitu saya masuk, wah kok seru banget semuanya lihat film gitu ya. Begitu saya masuk terus semuanya kan lagi diem tuh. Terus saya bilang, sopo bajingan nih? Gitu.
Nah, itu semuanya kaget. Wih, lu kasar banget sih men, dia bilang gitu. Bajingan gitu. Siapa bajingan itu? Terus karena begini, di pikiran saya, siapa yang ada yang bajingan, ada yang lakon. Maksudnya apa? Ada orang baik, ada orang jahat. Kita pun juga berpikir begitu. Dari kecil kita sudah melihat ada orang baik, ada orang jahat. Dan kita sering berpikir dunia kita lihat dari lensa itu. Tetapi Alkitab berkata tidak. Di hadapan Tuhan, kita semua sama jahatnya. Wih, ini sangat-sangat mengerikan saudara. Dan bahkan dia meneruskan di ayat 9b. Dikatakan begini. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baca yang ungu, 1, 2, 3. Bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Both Jews and Greeks. That they are all. We are all, kita semua under sin. Nah, perhatikan kata under sin. Under di sini penting. Ini bukan sekedar kita melakukan dosa saja, tetapi kita berada di bawah kuasa dosa. Artinya dosa bukan hanya sesuatu yang kita lakukan. Dosa adalah sesuatu yang menguasai kita. Seperti seseorang yang ada di bawah tekanan. Seperti seorang yang ada di bawah kendali. Kita ini tidak netral. Kita ini tidak bebas. Dan ini menjelaskan kenapa dunia itu menjadi seperti sekarang. Kenapa ada perang, kenapa ada perkosaan, kenapa ada serial killer, kenapa ada pelecehan seksual, kenapa konflik terus terjadi. Kenapa kalau ada keluarga selalu ada konflik keluarga. Kenapa keserakahan selalu ada. Kenapa ada sengketa, kenapa ada ketidakadilan. Tidak pernah hilang. Dari zaman dulu sampai sekarang selalu ada itu. Karena manusia tidak bebas. Manusia berada di bawah kuasa dosa. Termasuk saudara dan saya. Kita mungkin tidak terlihat rusak di luar. Tapi di dalam kita tidak netral. Nah mungkin saudara agak tersinggung dengan ini. Kenapa? Karena banyak orang berpikir aku bukan orang jahat. Saya pun juga berpikir seperti itu. Saya pernah ngobrol dengan seorang anak-anak muda. Anak muda dan anak muda profesional muda ini, dia ngomong sama saya, by the way dia kerja di perusahaan yang baik, hidupnya cukup rapi, tidak terlibat dalam hal-hal yang aneh, tidak menyakiti orang. Terus dia berkata dengan jujur, pastor saya ini jujur saya sangat bergumul dengan semua message bahwa kita semua ini orang berdosa. Saya ini bukan orang jahat loh. Nah perkataan itu kalau kita jujur, itu juga suara dari banyak kita sudah. Kita tidak merasa jahat, kita tidak merasa rusak. Tapi Roma 3 tidak berkata begini, saudara. Apakah kamu jahat? Tidak. Tetapi Roma 3 bertanya, apakah kamu benar di hadapan Tuhan? Ini pertanyaan yang berbeda, saudara. Karena kamu bisa tidak jahat, tetapi tidak benar di hadapan Tuhan. Kamu mungkin gak melakukan yang jahat, tetapi hatimu tidak benar di hadapan Tuhan. Kamu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah minggu lalu kita belajar ya, antara dua hal ini, ada dua tipe manusia. Seperti anak yang sulung dan anak yang bungsu. Ada orang yang hidupnya liar, narkoba, mabuk-mabukan, seks bebas, selingkuh kanan kiri. Dan dia berkata di dalam hati, aku tidak butuh Tuhan. Hidupnya melawan Tuhan. Tetapi ada juga orang-orang yang seperti kita saat ini, yang ada di gereja. Orang yang hidupnya baik, orang yang hidupnya bermoral. Tetapi kalau kita mau jujur, seringkali hati kita, aku baik, aku taat, maka Tuhan harus memberkati aku. Makanya kalau saudara berdoa ternyata doa saudara tidak dikabulkan, saudara bisa marah. Sebenarnya saudara berusaha mengontrol Tuhan. Kedua-duanya sama-sama tidak mencari Tuhan. Yang satu tidak mencari Tuhan karena hidup untuk diri sendiri. Yang satu berusaha mengontrol Tuhan. Dan ini sangat relevan dengan dunia kita hari ini. Ada orang yang hidupnya sembrono dan berkata hidupku itu milikku. Jadi gak usah urusan, udah yang penting aku aja. Ada juga orang yang hidup baik tapi dalam hatinya berkata, Tuhan harus memberkati aku. Makanya dia marah kalau pas lagi melayani, pas lagi sudah ibadah, tetapi ternyata doanya tidak dikabulkan. Pas sudah melayani, dia tidak diapresiasi, dia marah. Dua-duanya berpusat pada diri sendiri. Dan kalau pusatnya tetap diri sendiri, kita tidak sedang mendekat kepada Tuhan. Hidup kita jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya bagian yang 1b Paulus berkata di ayat 11. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. No one seeks God. Nah mungkin saudara juga ngomong begini. Masa sih
Banyak kan orang cari Tuhan, buktinya orang ke tempat ibadah, nggak selalu harus ke gereja, ke rumah-rumah ibadah yang lain. Orang mencari spiritualitas, orang mau ke kuil, orang berdoa kok. Lah jadi apa maksudnya? Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah perhatikan, saudara, perhatikan. Kalau kita baca firman Tuhan harus detail, oke? Harus detail. Alkitab tidak berkata begini. Tidak ada yang mencari pertolongan dan berkat Tuhan. Enggak. Alkitab berkata, tidak ada yang mencari Tuhan. Titik. Saudara, berapa banyak saudara sadar ketika krisis datang, ketika ada masalah keuangan, kita lebih rajin berdoa. Betul atau enggak? Ketika tiba-tiba tubuhmu sakit, tiba-tiba saudara kepikiran untuk lebih banyak puasa, lebih banyak berdoa dan cari kehendak Tuhan. Ketika krisis datang, bisnis turun, uang hilang, tubuh sakit, masa depan tidak jelas, kita mulai semakin rajin mencari Tuhan. Ini terlihat seperti iman, tetapi kita sering mencari berkat Tuhan, jawaban doa dari Tuhan, keamanan dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, masa depan yang stabil dari Tuhan. Tetapi bukan Tuhan itu sendiri. Halo, betul tidak, saudara? Kalau kita cuma datang sama Tuhan karena kita cari solusi dari Tuhan, dan begitu masalah selesai, kita sering kembali seperti semula, itu bukan cari Tuhan. Itu menggunakan Tuhan. Dan kalau jujur, itulah kita. Kita tidak mencari Tuhan, kita mencari apa yang Tuhan bisa beri. Dan ini sangat berbeda. Ini bukan relasi, ini transaksi. Bahkan iman kita pun bisa berpusat pada diri sendiri. Berapa banyak orang pernah ngomong, enggak Tuhan-Tuhanan, mana buktinya? Betul saudara? Enggak pelayanan-pelayanan. Enggak mau aku ketemu sama pendeta, enggak mau aku menginjakkan kaki di gereja. Isinya munafik semua. Betul saudara? Kenapa? Dia kecewa. Kecewa karena apa? Kecewa sama Tuhan. Kecewa sama apa? Kecewa sama orang Kristen. Kenapa? Karena dia tidak diapresiasi, doanya tidak dijawab. Loh, berarti iman kita berpusat pada diri sendiri. Disinilah kita masuk dalam poin yang kedua. Ternyata dosa itu bukan perbuatannya saja, tetapi dosa itu arah hati. Sekarang kita masuk lebih dalam. Karena Paulus tidak hanya berkata kita ada di bawah kuasa dosa, tetapi ada arahnya rupanya. Paulus berkata di ayat 12a. Mari sama-sama kita baca yang biru dan yang oranye ini ya. 1, 2, 3. Semua orang telah apa? Menyeleweng. All have turned away. Ini bukan kata perilaku, tetapi ini kata arah. There is a direction. Dosa bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi dosa adalah arah hati kita. Kemana hidup kita mengarah? Roma 3 menunjukkan arah alami, the nature, the inclination, kecenderungan hati kita secara alami. Manusia itu tidak mendekat kepada Tuhan, namun menjauh daripada Tuhan. Nah mungkin saudara berkata, masa sih seperti itu? Buktinya loh, saya ada di sini. Oke, masalah arah itu bisa ditanyakan begini. Saya mau kasih saudara sebuah pertanyaan yang akan menjadi litmus test. Itu sebagai tesnya, apakah kamu itu menjauh sama Tuhan atau mendekat sama Tuhan. Masalah arah itu pertanyaannya apa? Untuk siapa kamu hidup? Dosa adalah kita hidup untuk diri sendiri. Dosa adalah kita melayani untuk diri sendiri. Dosa itu adalah ibadah. Ini ngomongin tentang orang baik ya, orang yang religius. Ibadah untuk diri sendiri. Dosa adalah saudara hidup kerja keras, berkorban, katanya mengasihi keluarga, melayani, katanya mengasihi Tuhan, bahkan bisa beribadah. Tetapi tetap kalau pusatnya diri sendiri, itu arah hatimu salah saudara. Artinya bahkan kebaikan kita bisa menjauhkan kita dari Tuhan.
Ini mengejutkan, tetapi ini menjelaskan kenapa orang religius pun bisa jauh daripada Tuhan. Bahkan seorang yang melayani di Gibeon Church, atau seorang core team care group leader, atau seorang minister, atau bahkan hamba Tuhan bisa jauh daripada Tuhan. Saudara, pernah ada sebuah kasus yang pernah saya baca. Kalau ngomong saya tangani, nanti nggak mau konseling sama saya lagi, nanti bisa dijadikan ilustrasi khotbah gitu, saudara. Tetapi ini normal, oke? Ini masalah pernikahan. Saudara sering dengar seperti ini. Suaminya seorang penjudi, seorang selingkuh. Dan apa yang terjadi, istrinya tetap setia sama anak-anak gitu ya. Istrinya membersihkan kekacauan suaminya, menutup aib suaminya, menolong sang suami terus menerus, menjaga keluarga terus berjalan. Dan waktu mereka datang kepada seorang hamba Tuhan, sang istri berkata, lihat semua yang aku lakukan buat keluarga ini. Wah, dinamik itu ada ya. Aku berkorban untukmu. Sang suami merasa terenyuh, tetapi dia tidak bisa. I cannot help it. Dia masih hidup dalam seperti itu. Dari tampak luar kelihatannya sang istri adalah istri yang penuh kasih kesetiaan. Tapi sesuatu terjadi, saudara. Suaminya akhirnya perlahan-lahan Tuhan jamah, akhirnya mulai berubah. Dia mulai berhenti untuk mabuk-mabukan, dia sudah tidak lagi judi, dia berhenti selingkuh. Dia mulai menjadi orang yang lebih baik. Dia akhirnya bertobat, dia tidak lagi hidup seperti itu. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Tapi aneh, saudara. Pada waktu suami ini semakin membaik dan kembali pulang, kembali di rumah, pernikahan mereka justru semakin bermasalah. Pernikahan mereka mulai semakin kelihatan tambah parah. Rupanya setelah ditelusuri, yang problem ini sebenarnya adalah sang istri. Nggak nyangka kan? Kenapa? Karena kalau sang istri ini benar-benar mengasihi suaminya, dia seharusnya senang melihat suaminya sembuh. Tetapi kenapa kok di rumah ini yang terjadi adalah dinamika yang tidak sehat, sepertinya toksik sekali. Kenapa? Karena selama ini si istri tidak benar-benar mengasihi suaminya. Dia membutuhkan suaminya tetap rusak supaya dia bisa merasa dibutuhkan. Merasa berarti, merasa jadi pahlawan bagi keluarga, merasa berharga, merasa punya kontrol. Saudara, ini terjadi di mana-mana. Saudara melakukan perbuatan baik sebenarnya bukan karena saudara mau berkorban, tetapi sebenarnya saudara ingin merasa dibutuhkan. Saudara ingin merasa jadi penyelamat bagi situasi itu. Sang istri tadi tidak melayani suaminya, dia melayani dirinya sendiri. Kalau kita berbuat baik dan kita melakukan semua pengorbanan ini, tetapi untuk merasa berharga, untuk merasa diterima, untuk merasa important, penting, maka sebenarnya saudara melakukannya untuk dirimu sendiri. Itu terlihat seperti kasih, tetapi sebenarnya itu adalah self-centeredness. Kalau saya bisa bilang, selflessness yang palsu. Selflessness yang palsu. Bahkan semua pengorbanan saudara, bahkan semua tenaga saudara, kebaikan saudara, bahkan semua pelayanan itu saudara bisa lakukan untuk diri sendiri dan bukan untuk Tuhan. Bahkan bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi untuk diri sendiri. Dan itu artinya apa? Hati kita menjauh daripada Tuhan. Hati kita tidak murni. Itulah sebabnya Paulus berkata, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bukan berarti nggak ada perbuatan baik. Perbuatan baiknya ada. Tetapi hati di balik perbuatan baik itu ternyata tidak murni. Karena kita melakukan perbuatan baik bukan demi kebaikan itu sendiri. Tetapi untuk kepentingan diri sendiri. Itulah sebabnya dosa adalah arah hati. Saudara, coba cek hati kita. Saudara cek perbuatan saudara. Saudara cek ketersinggungan saudara. Saudara cek luka saudara. Saudara cek kekecewaan saudara. Kenapa? Arah hatimu nampak di sana. Saudara, kalau kita mau berbangga sama perbuatan baik kita,
Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, perbuatan baik bahkan kesalehan manusia seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kita nggak punya apa-apa untuk dibanggakan di hadapan Tuhan. Saya pakai contoh saya sendiri aja. Dulu sebelum saya mengenal Injil, saya sudah Kristen. Saya rajin, saya melayani Tuhan. Saya masih ingat saya umur 19-20 tahun itu saya church planting. Church planting 3 gereja di Indiana, di Purdue University, Indiana University, di Chicago. Saya main keyboard, saya mimpin pujian. I remember my first sermon waktu saya khotbah itu. Umur 20. Saya selalu berdoa, saya saat teduh, saya baca Alkitab, saya melayani Tuhan. Saya berkorban uang, tenaga, dan waktu. Tapi saya ingat, pada waktu saya mengalami krisis, waktu saya mengalami pergumulan dan jalan buntu, waktu hidup tiba-tiba jadi susah, ada sesuatu yang ngomong dalam hati. Apa gunanya kamu ikut Tuhan? Ngapain kamu susah-susah ibadah? Ngapain kamu susah-susah church planting? Ngapain kamu susah-susah baca Alkitab, berdoa, gak minum-minum sama teman-temanmu? Tapi kamu buktinya tetap susah? Dan saya dulu marah, saudara. Tetapi setelah bertahun-tahun kemudian, ya begitu itu muncul, saya biasanya karena teman-teman saya adalah teman-teman yang sama-sama melayani Tuhan, ya saya tetap melayani Tuhan. Tapi itu tetap ada, selalu ada pikiran itu. Dan saya berpikir, ya nanti kan Tuhan pasti akan selalu setia menolong. Tetapi itu selalu ada. Nah saudara, bertahun-tahun kemudian saya sudah menikah dan saya mulai belajar Injil. Saya mulai merenungkan apa itu artinya doktrin. Setelah saya memahami Injil dan merenungkan Injil, sebuah pikiran waktu saya mengalami krisis lagi. Pada waktu krisis lagi datang, pada waktu jalan buntu datang, pada waktu apa yang saya doakan kok tidak terjadi, malah kebalikannya terjadi. Waduh, saya tambah. Saya mulai berpikir lagi, mulai muncul lagi. Buat apa kamu ikut Tuhan? Ini kok kayaknya saya ngelihat pandangan-pandangan kosong, cuman saya saja yang pernah ngalami gitu ya, saudara. Atau saudara juga pernah ngalami gitu ya, saudara ya. Atau mungkin saking terkesimanya, iya aku ya kayak gitu. Ya, saya kayak gitu, saudara. Wah, saya mulai muncul lagi seperti itu. Dan itu bergumul. Dan saya nggak bisa keluar dari situ karena masalah saya cukup parah. Karena sekarang bukan saya sendiri. Saya ada istri, saya ada 2 anak pada waktu itu. Waduh, saya pusing 7 keliling. Saya berkata, apa gunanya aku ikut Tuhan? Ngapain aku susah-susah? Jadi pastor. Itu udah jadi pastor, saudara. Baca Alkitab terus. Saya berkorban, dengerin orang curhat sama saya. Aduh, wong saya nolong diri sendiri aja nggak bisa. Tuhan nggak tolong saya. Marah saya. Nah, sebuah pikiran muncul lagi, tapi ada suara lain lagi muncul. Nah, ini kalau orang karismatik bilang suara Tuhan. Ya, Tuhan bicara gitu. Tapi kalau orang reform mungkin bilang Tuhan memberikan impresi di dalam hati gitu. Atau mungkin berkata apa? Firman Tuhan menegur saya. Ada teguran firman, ada suara Tuhan. Saya masih ingat banget itu pada waktu saya bergumul itu. Ada suara gini. Sekarang kelihatan kan? Apakah kamu mengikuti Tuhan untuk melayani Dia demi kemuliaan Tuhan? Atau kamu ikut Tuhan dan membuat Tuhan untuk melayani kamu? Wah. Rupanya selama ini saya menggunakan Tuhan, bukan mengasihi Tuhan. Dan di situ baru saya sadar, arah hati saya perlu terus dikalibrasi. Inilah realita kondisi manusia. Nah, saudara kalau baca ayat 13, 14, 15, 16, 17. Itu seperti puisi ditunjukkan, lidah manusia beracun. Hati manusia penuh dengan sumpah serapah, penuh dengan kepahitan. Hidupnya penuh dengan kehancuran. Inilah realita kita. Kita tidak cari Tuhan, kita hidup untuk diri sendiri. Bahkan kebaikan kita tidak murni, arah hati kita mengarah ke dalam. Kita narsis, kita sangat manipulatif. Inilah manusia. Dan bahkan firman Tuhan berkata kita mati secara rohani. Kita semua seperti zombie. We are like the night of the living dead. Inilah keadaan kita. Tetapi puji Tuhan, solusi yang menyembuhkan dosa. Nah saudara, kalau kita lihat tadi, saya kembali ke 1b, Paulus berkata ayat 11. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah ini mengganggu. Kenapa? Kalau tidak ada seorang pun,
Kalau tidak ada satu manusia pun yang mencari Tuhan, lalu siapa yang akan bisa diselamatkan? Siapa yang bisa menemukan Tuhan? Karena kita semua pasti binasa. Karena ternyata hati kita menyeleweng. Arah hati kita tidak bisa dikembalikan. Perbuatan baik kita ternyata transaksional. Hati kita berpusat pada diri kita sendiri. Kita sangat narsis, dekil dengan manipulasi. Kita celaka. Disinilah Tuhan tahu solusi di atas segala solusi. Puji Tuhan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Inilah Injil. Karena Yesus sendiri berkata di Lukas 19. Anak manusia datang untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, di sini menunjukkan bahwa bukan manusia yang mencari Tuhan, namun Tuhan yang datang mencari kita. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Tapi firman itu menjadi manusia. Filipi 2 berkata bahwa dia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia mengosongkan dirinya. Mengambil rupa menjadi seorang hamba. Taat. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Tuhan tidak menunggu kita berubah. Tuhan tidak menunggu kita datang. Dia yang datang duluan. Apa yang menjadi misinya di Roma 5 ayat 8? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Tujuan Tuhan yang tertinggi dipenuhi di Jumat Agung. Karena Kristus mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Tuhan tidak menunggu saudara untuk mikirin dia. Dia yang memikirkan saudara. Dan saudara tahu, Jumat Agung adalah tanda bahwa Tuhan mencari kita melalui jalan salib. Yesus Kristus hidup tanpa dosa. Seharusnya mendapatkan kemuliaan yang paling mulia karena dia hidup tanpa dosa. Seharusnya dia tidak mati. Seharusnya dia kekal. Tetapi apa yang terjadi? Dia dipukul. Dan saudara tahu yang memukul dia bukan orang-orang model kayak kita. Tapi tentara Romawi. Puluhan orang memukul dia, meludahi dia. Saya nggak tahu what kind of infection that Jesus alami. Jesus go through. Dia dicambuk. Dan setiap dia dicambuk, cambuknya itu bercabang 9. Dan di ujung cambuknya itu ada serpihan, tulang dan gigi-gigi binatang. Setelah dia dipukul sudah gembuk semua, sudah hancur semua, benjut sudah. Diludahi sehingga seakan-akan itu ada pelumasnya. Kemudian dia dicambuk. Dan setiap kali cambuk itu menancap di tubuhnya. Ditarik. Puluhan kali dia lakukan itu. Sehingga sampai akhirnya tidak ada daging yang tersisa. Bahkan konon saya membaca studi dari penderitaan Yesus. Bahkan sampai rusuknya terlihat. Dia dihina. Why? Dia dipaku di kayu salib. Dia dipaku kaki tangannya. Dia tergantung. Setiap kali dia harus nafas. Dia harus naikkan. Kalau tidak paru-parunya tergencet. Setiap kali dia naikkan. Darah tercurah. Seret. Karena waktu menaikkan itu perdarahannya keluar. Di kaki. Di tangan. Semua tubuhnya yang sudah hancur itu bergesek dengan kayu yang bukan diamplas. Kayu yang kasar. Mahkota duri di kepalanya. Saya baru lihat sebuah video di mana mahkota duri yang Yesus alami di kepalanya. Bukan segini durinya. Tapi segini durinya. Dan itu dibuat seperti helm. Dan itu ditancapkan di kepalanya. Darah keluar sampai dia tidak bisa melihat. Karena seluruh matanya
seluruh hidungnya semuanya hancur. Muka yang benjut itu tadi, matanya penuh dengan darah. Darah mengalir kemana-mana. Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa. Firman Tuhan berkata, karena kita. Yesaya 53 berkata, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ini bukan penyakit jasmani, penyakit dosa tadi itu. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kenapa dia rela itu? Karena di salib Yesus menjadi pengganti saudara dan saya. Di salib dia yang naik, bukan kita yang naik. Dia yang menerima hukuman kita. Dia yang menanggung murka Bapa atas kita. Betapa besar kasih Allah pencipta langit dan bumi terhadap pemberontak-pemberontak durhaka yang membungkus kedurhakaannya dengan kebaikan. Betapa liciknya hati kita. Tapi Tuhan berbelas kasihan. Tuhan memberi kasih karunia kepada kita. Hari ini, biarlah hatimu meleleh melihat ini. Biarlah hatimu dikalibrasi melihat ini. Dia harus ngalami itu semua karena kita. Nah, sekarang pertanyaannya, sebelum kita menutup, bagaimana yang baru kita dengar ini menyembuhkan masalah dosa ini? Nah, ada yang menarik saudara untuk menjawab ini. Kalau kita perhatikan ayat 19 dan ayat 20 di terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan begini, Rasul Paulus berkata begini, ayat-ayat itu menunjukkan bahwa setiap orang dari bangsa manapun, baik Yahudi, Yunani, tidak punya alasan untuk membenarkan diri di hadapan Allah. Semuanya pantas dihukum Allah. Nah, dikatakan bahasa Inggrisnya dan mendekati Yunaninya sangat jelas. Dikatakan every mouth may be silenced, the whole world held accountable to God. Alkitab terjemahan baru dikatakan supaya setiap mulut tersumbat, tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Apa maksudnya? Apa hubungannya ini dengan kesembuhan atas masalah dosa kita? Semua masalah dosa kita hanya bisa disembuhkan, perhatikan ini penting sekali, saat mulutmu diam. Tidak usah banyak ngomong. Maksudnya apa? Semua pembelaan diri kita harus berhenti. Semua alasan merasa lebih baik itu harus diruntuhkan. Saudara harus stop ngomong aku lumayan Tuhan, gak seperti dia. Saudara harus stop, aku tidak seburuk itu. Saudara harus stop berkata aku masih bisa berubah Tuhan. Saudara harus stop, aku lebih baik daripada orang lain. Perhatikan saudara, selama kita masih membela diri, Jumat Agung tidak berkuasa untuk menyembuhkanmu. Selama kami masuk punya alasan, aku kan baik, kenapa kok dia mengkhianati aku? Aku kan berkorban, kenapa dia menolak aku? Kan aku mengasihi, aku melayani, kenapa? Stop. Kalau kita punya alasan, karya salib Kristus tidak ada gunanya dalam hidupmu. Selama kita masih merasa lebih baik dari orang lain, kasih karunia Tuhan tidak bisa bekerja memperbarui hatimu. Seorang teolog reform yang bernama John Gerstner, dia berkata begini, jalan kepada Tuhan itu sudah terbuka. Yang Tuhan cari bukan kekuatanmu, tetapi kebutuhanmu bukan akan perbuatannya, tetapi pribadinya. Yang harus kamu bawa adalah kesadaran bahwa kamu gak punya apa-apa. Saudara, masalah kita selalu merasa masih punya sesuatu. Kebaikan, moralitas, usaha. Dan selama saudara masih merasa punya sesuatu, kamu tidak akan pernah bisa menerima kasih karunia. Inilah pesan Jumat Agung hari ini.
berhentilah berusaha untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Kasih karunia hanya bisa diterima oleh orang yang sadar bahwa dia tidak punya apa-apa. Selama kita masih berkata, aku masih bisa memperbaiki diriku, aku lumayan, aku lebih baik dari orang lain, saudara belum siap menerima Injil. Karena setiap usaha yang kamu pikir adalah usaha untuk menyenangkan Tuhan, sebenarnya adalah usaha untuk menyelamatkan diri sendiri. Dan itu tidak akan pernah cukup. Silent. Come with as you are. Datang kepada Tuhan apa adanya. Dan saudara tahu apa efeknya saat kamu sembuh? Apa efeknya saat kamu sadar akan hal ini? Ada satu frasa di ayat 18. Bagaimana Rasul Paulus mendeskripsikan orang yang kelihatannya religius, kelihatannya bermoral dan taat, tapi hatinya jauh daripada Tuhan dan berpusat pada diri sendiri. Saya akan tunjukkan kepada saudara ini negatifnya. Tapi kalau saudara perhatikan, positifnya adalah kebalikannya. Dia katakan begini, orang yang religius, banyak ngomong, banyak berusaha membuktikan diri sama Tuhan. Rupanya dikatakan ayat 18 begini, baca sama-sama. 1, 2, 3. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang begitu. Ayo baca sama-sama ya, ulang ya. 1, 2, 3. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Nah artinya, waktu kamu diam, waktu kamu semua karya Kristus itu kamu terima, apa yang terjadi? Kalau dibalik logikanya seperti ini. Seorang yang menerima kasih karunia Tuhan, dia akan punya rasa takut akan Allah. Fear of God. Saudara, fear of God ini bukan takut dihukum, tapi takut karena kagum, hormat, dan kasih. Saudara, saya kasih contoh ya. Ini contohnya gak sempurna. Mungkin ini kagum, hormat, dan ada kasihnya. Tapi ada takutnya. Saudara, kalau saudara lihat sebuah pemandangan tentang laut, samudera raya yang begitu bergelora dengan keagungannya, sudah pernah lihat? Waktu sudah lihat dari tebing, saya pernah itu pergi ke atas tebing melihat keindahan laut itu bagus banget. Kalau di foto indah banget seperti lukisan. Saya bisa ada di sana berjam-jam duduk, lihat angin, lihat laut. Tapi pada saat yang sama saya tahu, kalau saya berenang di situ, mati saudara. Jadi sesuatu yang indah, sesuatu yang memukau, sesuatu yang membuat saudara tersenyum, itu adalah pada saat yang sama, adalah sesuatu yang membuat saudara takut, membuat saudara ngeri, membuat saudara memiliki sebuah respect. You need to respect the sea, you need to respect the ocean. Kenapa? Karena itu indah, tapi kamu kalau nggak tahu kekuatannya, itu bisa menenggelamkan kapal pesiar yang terbesar seperti Titanic, mati semua orang. Nah ini mungkin analogi yang kurang baik. Tetapi waktu kita melihat Tuhan, kita bukan takut dihukum. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang mestinya bisa menghukum kita. Tapi kita kagum, hormat, kasih. Kenapa? Tuhan yang bisa menghukum kita. Tuhan yang seharusnya kalau ngomong selesai, kita selesai semua. Tapi rela mati di atas kayu salib. Bagi saudara dan saya. Ketika kita melihat salib, kita hancur karena dosa kita begitu gelap, begitu jahat, begitu mengerikan. Sehingga harus Tuhan sendiri yang mati menggantikan kita. Tetapi pada saat yang sama kita juga terharu. Kita meleleh, kita terangkat, kita tersanjung. Kenapa? Karena kasih Tuhan begitu besar, begitu mulia. Kebaikannya tak terlukiskan. Kok mau Tuhan rela? Kok mau Tuhan yang berinisiatif untuk mati menggantikan kita? Ada rasa fear of God. Orang yang fear of God gak akan sembrono dengan hidupnya. Orang yang fear of God pasti akan melayani Tuhan. Orang yang fear of God pasti akan berbuat baik. Tapi perbuatan baiknya bukan untuk mendapatkan sesuatu, karena sudah menerima yang terbesar. Saudara, hari ini disebut Jumat Agung. Tidak ada yang terlihat agung dari salib. Yang ada adalah darah. Yang ada adalah penderitaan. Yang ada adalah kematian. Tapi disinilah keagungannya. Kalau kita bisa mencari Tuhan, salib tidak perlu. Kalau kita bisa menyelamatkan diri, maka salib tidak perlu terjadi. Tapi karena tidak ada yang mencari Tuhan, tidak ada yang benar, tidak ada yang bisa menyelamatkan diri,
Tuhan harus cari kita. Dan dia melakukannya melalui salib. Hari ini menjadi agung. Karena salib adalah satu-satunya cara kita diselamatkan. Dan implikasinya sangat agung dan mulia. Hari ini kalau saudara melihat bahwa Tuhan yang berdaulat rela berkorban bagimu tanpa melepaskan kedaulatannya. Rela mati bagimu tanpa melepaskan kedaulatannya. Hari ini di dunia yang tidak pasti, itu satu kepastian. Penebusannya bagimu sempurna. Hidupmu dipegang oleh Dia. Tidak ada yang bisa melepaskanmu dari tangannya. Kalau saudara melihat salib, saudara lihat dolar naik turun, hatimu ngedrop. Di mana hatimu? Jangan-jangan hatimu meskipun kamu orang Kristen tidak kepada salib, tapi kepada Mamon. Kalau saudara melihat salib, seharusnya saudara tidak takut. Perang manapun terjadi, harga emas berapapun, harga dolar berapapun, investmentmu merah atau biru, saudara tetap tenang. Karena hidupmu tidak ditentukan itu. Tetapi hidupmu ditentukan oleh Tuhan yang sudah berkorban bagi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Datanglah tanpa pembelaan. Datanglah dengan kerinduan. Di Jumat Agung ini, lihatlah salib. Terimalah Dia. Reflektifnya saudara, saya mengundang para musisi untuk datang. Sudah diberkati hari ini? Amin. Biarlah Jumat Agung ini menunjukkan betapa mulia, betapa agung, betapa berharganya apa yang Tuhan sudah lakukan. Reflektifnya saudara, kalau Tuhan tidak memberikan jawaban doamu. Kalau Tuhan, kamu mau sesuatu sampai nasar. Ada orang tanya sama saya, Pastor, nasar itu perlu digenapi enggak ya? Saya dulu pernah bernasar begini, terus Tuhan kasih, sampai sekarang belum digenapi. Sampai saya masuk Gibeon, saya ngerti Injil, ternyata Kristus adalah yang terbesar, paling berharga. Nasar itu perlu digenapi atau tidak? Kamu nasar untuk apa? Untuk dapat sesuatu. Kalau sesuatu yang kamu inginkan itu enggak kamu dapatkan, apakah kamu masih menginginkan Tuhan? Apa yang membuat kamu merasa lebih baik sehingga kamu tidak merasa butuh salib? Mungkin saudara lihat butuh salib ya, ini salib untuk orang lain. Kalau aku sudah cukup baik. Bertobat saudara. Karena hari ini Jumat Agung mengingatkan betapa kita semua tidak ada yang tidak membutuhkan salib. Dan bagi saudara yang sering khawatir, sering cemas, sering tidak tenang, sering anxious, resah, sehingga saudara butuh Xanax, sehingga saudara butuh alkohol. Kalau Yesus sudah menggantikan saya, kenapa saudara masih hidup seolah semua tergantung pada dirimu? Kenapa saudara terus berusaha menyelamatkan hidupmu, menyelamatkan keluargamu, menyelamatkan diri sendiri? Kamu gak percayakah bahwa Yesus adalah sang juru selamat yang sejati? Would you let Jesus to become your savior instead of saving yourself all the time? Would you? Mari sama-sama kita berdoa.